Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lanjutkan kajian rutin kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk senantiasa mempelajari apa yang terdapat di dalam ajaran agama ini yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada akhirnya kita akan amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada pertemuan yang terdahulu, saya ingin mereview kembali untuk menyegarkan ingatan kita bahwa kebanyakan manusia di dalam mempelajari agama itu ada dua jalur yang mereka tempuh. Jalur pertama yang disebut dengan taklid. Jalur yang kedua disebut dengan ittiba. Apa itu taklid? Sudah kita bahas, yaitu qabulul qauli qaili wa anta la ta'lamu min aina qalahu. Jadi taklid itu kata para ulama, kamu menerima sebuah perkataan, qabulu qaulil qail, kamu menerima sebuah perkataan dari seseorang yang berkata, wa anta la ta'lamu aina qalahu, sedangkan kamu tidak mengetahui dari mana sumber perkataan tadi. Ya, sudah jelas ya. Jadi sekali lagi, taklid itu menerima sebuah perkataan dari orang yang berkata tanpa pernah tahu sumbernya dari mana. Dan taklid yang seperti ini sudah kita bahas, dilarang di dalam ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah mengingatkan, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan ikut sesuatu yang mana sesuatu yang kalian ikuti itu kalian tidak memiliki ilmunya. Seperti kita insya Allah malam ini mungkin kalau pengumumannya nanti datang, kita akan melaksanakan sholat tarawih.
Orang yang punya ilmu, dia akan tahu apa yang harus dia kerjakan untuk menyambut bulan Ramadan. Kalau yang nggak punya ilmu, mereka mengatakan, nu penting mas saum tekedah taraweh mah. Ini yang membedakan orang berilmu dan tidak berilmu. Atau orang yang hanya mengambil kebanyakan pendapat orang, kebiasaan sebagian orang. Padahal yang diinginkan dalam ajaran agama ini yaitu ittiba. Apa Bu? Ittiba. Apa makna ittiba itu? Imam Ahmad sudah mendefinisikan. Beliau rahimahullah mengatakan ittiba itu al-ittiba'u ayyattabi'ar rajulu ma jaa'a anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa an ashabihi. Jadi ittiba itu kata Imam Ahmad ikutnya seseorang terhadap apa-apa yang datang dari Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Itu disebutnya ittiba. Ya. Dan sudah kita jelaskan juga sebagaimana ucapan salah satu imam mazhab yaitu Imam Abu Hanifah. Ketika beliau rahimahullah ditanya, diklarifikasi, ya. Di situ diriwayatkan dikatakan innahu kila li Abi Hanifah iza qultu qawlan wa kitabullahi yukhalifuhu. Jadi Imam Abu Hanifah ditanya, kalau seandainya perkataan yang kau keluarkan ternyata perkataan atau fatwa mungkin bertentangan dengan Al-Quran, kira-kira kumaha? Perhatikan, ini sekelas Imam Abu Hanifah. Beliau rahimahullah berkata, qala utruku qawli, tinggalkan oleh kalian perkataanku. Jadi kalau ada fatwa, ucapan ternyata nabrak Al-Quran, prinsip kita bagaimana Bu? Tinggalkan perkataan tadi, berpeganglah pada Al-Quran. Prinsip yang pertama. Jadi prinsip yang pertama artinya kata Imam Abu Hanifah, semua ucapan, semua perkataan timbang dulu dengan Al-Quran. Sekarang kumaha yang nimbang najeng Al-Quran, maca Al-Quran ge. Janten sanes ditimbang ieu aya ucapan ieu dicandak Al-Quran pakai timbang. Makanya Islam mengajarkan baca Al-Quran supaya bisa menimbang ini ucapan sejalan atau menabrak Al-Quran. Sekarang kelihatannya makin datang bulan Ramadan yang namanya tadarusan yang biasa dikerjakan oleh ibu-ibu itu sudah melayang nggak tahu kemana. Ya. Kebiasaan baik itu sudah mulai ditinggalkan. Di masjid kita juga biasanya subuh-subuh ibu-ibu itu hadir. Kemudian setelah selesai subuh mereka tadarus sekarang nggak tahu kemana ibu-ibunya. Dengan alasan ini dan itu. Dan yang luar biasanya, syaitan membisikkan ke telinga kita, sami wae diimage sami, anu penting maca Padahal tempat yang paling mulia itu di mana Bu?
Kira-kira rumah ibu dibandingkan masjid mulia mana? Anger imah syayah. Ya. Makanya kalau para sahabat itu kalau kita lihat dari berbagai macam keterangan, ya, bukannya itikaf itu di akhir-akhir 10 hari terakhir Ramadan. Biasanya begitu dengar Ramadan mereka itu sudah nimbrung di masjid. Dan kita tidak menyambut Ramadan ini dengan wajah yang berseri kelihatan. Saya melihat ibu-ibu dan siapapun yang saya temui, tidak ada yang mengatakan, aduh insya Allah esok Ramadan mantep ya. Enggak ada tuh. Alah ngesaum doi ini. Itu yang pertama, kata Imam Abu Hanifah. Jadi bagaimana mungkin kita mau menimbang dengan Al-Quran, maca Quran ge? Tara. Ya mudah-mudahan nanti ada ibu-ibu lah ya, yang ba'da subuh tadarusan lah di masjid sampai hari terakhir. Lumayan kan sehari 1 juz. Ibu tahu kalau Imam Bukhari itu ketika bulan Ramadan tadarusannya gimana ya? Beliau menamatkan bacaan Al-Quran itu katanya 1 bulan itu 60 kali. Pagi 30 juz minimal, siang 30, malam 30 juz. Kalau bulan Ramadan itu genep 10 kali cenah. Hatam ai urang sekali ge meuni. Makanya wajar kalau kita beragama itu merujuk kepada orang-orang terdahulu karena mereka memang yang terbaik. Saya mau nanya ke kita semua, ada nggak yang 1 bulan penuh itu 60 kali tamat? Ibu aya nu genep 10? Kemudian Imam Abu Hanifah itu ditanya lagi, kalau seandainya ucapan, perkataan, mungkin fatwa yang dikeluarkan nabrak hadis Nabi, kumaha? Ya. Karena saya melihat juga ada cerita-cerita yang khurafat, ya. Saking solehnya Pak Kiai ini, ulama ini datang ke makam Rasul, sehingga dari kubur Rasul itu keluar tangan Rasul memberikan ucapan selamatnya. Nah kita menimbangnya, benar nggak sih kata Al-Quran? Ya. Apa mungkin Rasul keluar tangannya doang gitu? Ya. Nah kalau kita tidak pernah baca Al-Quran, mau ditimbangnya pakai apa? Akhirnya kita nimbangnya dengan akal pikiran kita. Akhirnya kita berkesimpulan bisa wae. Nah setelah kita timbang dengan Al-Quran, sebagaimana ucapan Imam Abu Hanifah, kalau ternyata ucapanku nentang as-sunnah, kata Imam Abu Hanifah, qala utruku qauli, tinggalkan perkataanku dan berpeganglah kepada hadis Nabi. Kemudian ditanya lagi, kalau seandainya ucapanku bertentangan dengan asar sahabat, ucapan sahabat atau perilaku sahabat, kumaha? Kemudian kata Imam Abu Hanifah, utruku qauli bi qauli sahabat, ya, bi qauli sahabi. Kata Imam Abu Hanifah, tinggalkan ucapanku, berpeganglah pada perkataan sahabat. Jadi ini tertibnya. Jadi Quran, hadis, sahabat.
sahabat. Dan satu lagi Allah mengatakan kepada kita, ikut pemahaman sahabat dan orang-orang yang mengikuti pemahaman sahabat. Karena Allah berfirman, wasabiquna awwalun minal muhajirin wal ansar wallazina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum waradu'an. Jadi benang merahnya kita ikut kepada orang-orang yang mengaitkan pemahaman mereka kepada para sahabat dan terus naik kepada hadis Nabi, kemudian sampai kepada yang sejalan dengan Al-Qur'an. Itu namanya ittiba. Makanya kata para ulama, al-ittiba itu at-tamassuku bil atharil marwiyati dunal akhzi bil ikhtisanir ra'yi. Jadi berpegang teguh kepada asar-asar yang disampaikan, ya, tanpa mengambil berdasarkan pertimbangan baik buruknya berdasarkan akal pikiran. Nah, kalau timbang baiknya akal pikiran itu disebutnya taklid. Jelas Bu ya? Itu sudah kita bahas ittiba. Kemudian sudah kita bahas juga bagaimana secara umum yang disebut dengan mazhab. Ternyata mazhab itu di abad ke-3 sampai ke-6 Hijriah tidak 4 tetapi banyak. Cuma di dalam perjalanannya berguguran, tinggal 4 yang bertahan. Ada mazhabnya Imam Malik, kemudian Imam Hanafi, kemudian Imam Hambali, kemudian Imam Syafi'i. Ini yang masih bertahan. Kalau dulu banyak. Ya. Nah, sekarang tugas kita bagaimana menanggapi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam syariat ini, karena pada akhirnya nanti mau tidak mau kita harus memilah dan memilih mana yang mendekati kebenaran. Maka itulah dipentingkannya untuk mempelajari ilmu agama. Maka hukum mempelajari ilmu agama itu apa, Bu? Wajib. Karena Nabi SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun." Jadi wajib. Jadi kalau ibu datang ke sini belajar sebenarnya sudah menggugurkan kewajiban. Juga sudah kita bahas bagaimana kaulnya Imam Bukhari, karena beliau rahimahullah menyusun dalam satu kitabnya Babul Ilmi Qabla al-Qawli wal Amali. Beliau menyusun satu bab mendahulukan ilmu sebelum berkata dan berbuat. Kemudian beliau mengutip firman Allah liqaulihi ta'ala, ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. I'lam artinya berilmulah. Nah, sekarang kumayang ilmu. Belajar aja males sekarang itu orang-orang. Ya. Orang itu sekarang sudah disibukkan dengan HP semuanya. Kalau nggak percaya nanti Bapak Ibu pulang dari sini, tolong perhatikan orang yang duduk di pinggir jalan. Mereka lagi pegang apa sih? Kernaon, Bu? Kernya HP kabeh. Ya. Di mana-mana nyo HP. Ya. Saya juga pernah ceritakan ketika datang ke satu terminal, duduk di terminal itu bingung lihat kiri kanan, kok terminal itu jadi diem. Semua orang sibuk dengan HP. Ya. Kalau begitu nggak boleh main HP, Ustaz. Ya kata siapa nggak boleh main HP?
Tapi pergunakan HP itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Nah, orang yang nggak punya ilmu akhirnya tertipu oleh setan. Akhirnya duitnya dia boroskan dengan membeli apa, Bu? Anak-anak sekarang itu kalau nggak punya kota, uring-uringan. Bapak ibunya ditekan terus, minta duit. Kernaon? Beli kota. Kalau nggak dibelikan, kok mabuk. Marah. Begitu sudah dibelikan, baru tenang, aman. Tetapi begitu sudah mulai mendekati kotanya habis, mulai ambek. Aduh, ya Allah. Kalau seperti ini, kita salah penggunaan teknologi. Karena prinsipnya teknologi itu harus melayani dakwah. Sekali lagi, teknologi itu melayani dakwah. Ya. Dia ini pelayan, sehingga kita mampu menyampaikan Quran dan Sunnah. Bukan jadi bos. Ya. Kemudian sudah kita bahas juga, ternyata ilmu itu nanti pada efeknya tergantung orang yang mempelajarinya. Kalau dia niatkan belajar ilmu untuk dunia, dia hanya dapatkan dunia. Ya. Dan tidak ada bagian bagi orang tersebut adalah akhirat. Sekali lagi, sudah kita bahas juga pada pertemuannya, ilmu itu harus didatangi, bukan mendatang. Karena sudah jelas hadisnya, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, ketika beliau rahimahullah mensarah hadis, ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Artinya ilmu itu harus didatangi. Ya, walaupun Anda dapat mengambil manfaat duduk di rumah, kemudian buka HP, dengarkan ceramah-ceramah, tetapi Anda tidak dapat fadilah dari hadis ini, keutamaan dari hadis ini. Karena kata Imam Ibn Rajab, jalan yang paling mudah menuju surga yaitu menuntut ilmu. Ya. Kemudian kita lihat, ya, bahwa dalam hadis dikatakan diberikan sebuah peringatan yang keras bagi mereka yang belajar ilmu, tolong diluruskan niatnya. Karena kadangkala kalau kita belajar ilmu agama, ilmu kita makin tinggi, orang lain makin mengagumi kita, itu biasanya dia nanti berbanding lurus dengan penghasilannya. Karena kalau dia makin tenar, orang yang mengundangnya juga tidak mungkin bayarnya bayar yang murah. Nah, kalau yang dia perhatikan bayarannya, maka ini berbahaya. Tapi begitu dia makin tenar, dia nggak peduli mau dibayar oke, nggak dibayar nggak ada masalah. Karena prinsip dasarnya dalam rangka menyampaikan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya buahnya adalah untuk keselamatan dirinya sendiri. Perhatikan hadis ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman." Barang siapa yang mempelajari ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jal, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Perhatikan hadis ini.
Barang siapa yang mempelajari satu ilmu, termasuk ilmu agama, seharusnya ilmu itu dipergunakan untuk mengharap wajah Allah, mengharap ridho Allah, namun ia tidak mempelajarinya kecuali hanya sekedar untuk memperoleh materi dunia. Jadi niatnya dunia. Maka kata Nabi, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Orang itu tidak akan mencium wewangian sorga. Apa bu? Tidak mencium wewangian sorga. Ayah nu ngomong ke keun bae teu cium wewangian, nu penting lebet sor. Ai mane nyium ge teu bisa komo lebet sorga. Makanya ini tolong diluruskan niat kita. Niat kita belajar ilmu agama itu untuk apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Nabi SAW bersabda, "Man talabal ilma liyujariya bihil ulama, au liyumariya bihis sufaha'a, au yasrifa bihi wujuhan nasi ilahi adkhalallahu nara." Perhatikan hadis ini. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk mendebat orang-orang bodoh atau membanggakan diri di hadapan para ulama, atau untuk menarik perhatian manusia agar cenderung kepadanya, wah, masya Allah ilmuna, kan gitu, luar biasa, wush, masya Allah, eta ilmuna luhur pisan. Sehingga orang terkagum-kagum. Ya. Apa kata Nabi? Niscaya akhir baginya adalah neraka. Neraka. Jadi sekali lagi, barang siapa yang menuntut ilmu untuk mendebat orang-orang bodoh, sengaja ini belajar ilmu agama untuk mendebat orang-orang bodoh. Geus nyaho ieu teh jelema bodoh. Mana dalilna? Mana dalilna? Mana dalilna? Geus jelema teh teu nyaho naon. Ya. Orang itu sudah sholat aja sudah untung. Kemudian langsung didebat, mana faina dalil, faina pakai bahasa Arab lagi. Faina dalil teh nyaon jelema teh. Orang bodoh itu bukan untuk didebati. Karena Quran mengajarkan fa'akrid anil jahilin. Kamu menyingkir saja dari orang-orang bodoh. Ada orang bodoh didebati itu sama dengan kita ngobrol sama tembok. Capek mau ibu ngobrol jeung tembok? Sok ibu kuat mana ibu ngobrol jeung tembok? Matakna tong ngadebat jelema bodoh, percuma ngadebat jelema bodoh mah. Geus nyaho jelema teu ngartina naon. Atau untuk membanggakan diri di hadapan para ulama. Wah, dia juga ngerti. Pokoknya kalau orang bicara agama, dia juga, wah, ya dalilnya. Oh, sehingga orang, wish, masya Allah. Kamu belajar di mana nih ilmu? Wah, kan. Atau menarik perhatian manusia agar cenderung kepadanya. Niscaya akhir baginya adalah neraka. Hati-hati ini. Ya, tolong diluruskan niat-niat kita. Makanya Quran ngasih sebuah pelajaran yang sangat berharga untuk diceritakan kepada kita untuk tidak terjerumus pada ilmu yang ditukar dengan kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak nanti buka di dalam surat Al-A'raf ayat 176. Ini menceritakan kisah tentang Bal'am bin Baurah. Kita bacakan kisahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba'allazi atainahu ayatina
fansalakha minha fa'asba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Perhatikan ayat ini. Watlu itu dari kata tala yatlu, maka fi'il amarnya menjadi utlu. Utlu itu artinya ceritakan. Karena pakai sigot amr, maka wajib hukumnya untuk menceritakan dan untuk diambil jangan-jangan kita yang mempelajari ilmu agama termasuk dalam kelompok ini. Makanya penting kita membaca Al-Quran. Ceritakan olehmu Muhammad atau bacakan olehmu Muhammad alaihim kepada mereka itu tentang apa? Naba allazi atainahu ayatina. Tentang orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Maksudnya pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu. Fansalakha minha. Artinya dia udah hafal ini Qur'annya, ini hadisnya. Akhirnya dia tinggalkan semuanya ini Qur'an hadis. Dia berpaling kepada yang lain. Fa'atsba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Maka orang berilmu itu juga kadang-kala seperti tadi. Akhirnya hawa nafsunya jebol karena bisikan setan yang sangat kuat. Ketika dia didebat orang dia marah. Padahal memang dia salah. Maka orang yang paling dikasihani dari berbagai macam orang-orang yang melakukan maksiat itu katanya, ya. Kalau ada orang melakukan maksiat, wajib kita kasihani. Ya. Tetapi yang paling wajib kita kasihani adalah orang yang ketika dibacakan hadisnya, dia lawan, dia tentang dengan hawa nafsunya. Sudah jelas ini dalilnya. Ya. Tapi dia yang mengatakan Allah, kan kayak gitu. Pokoknya merasim kuring mah nyepeng nak ieu kumaha, pakai bahasa kasar lagi kumaha aing cenah kan gitu. Nah, orang kayak gini lebih wajib dikasihani daripada orang melakukan maksiat yang lain. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian Allah berfirman, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu ahlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Perhatikan nih ya. Ini luar biasa nih. Ini teguran bagi kita yang mempelajari ilmu agama yang kemudian kita tukar dengan kehidupan dunia. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia lebih cenderung kepada dunia. Dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya, orang seperti ini, kata Allah, yang menukarkan ilmu agama dengan dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, famathaluhu kamathalil kalbi. Permisalan orang seperti itu seperti anjing. Ya. Masya Allah. Ya. Masya Allah, ini permisalannya sangat luar biasa. Karena Al-Quran itu juga kadang-kala memberikan berbagai macam permisalan. Seperti orang Yahudi diberikan misal seperti babi. Kenapa babi? Katanya kalau babi itu dikasih berbagai macam makanan yang enak, dia mah cuek aja. Tetapi ketika makanan itu dikasih kotoran, air seni, kemudian kotoran dia senang makan yang kayak gitu. Artinya apa? Orang seperti ini, kalau orang memberikan berbagai macam manfaat-manfaat, dia nggak peduli amat.
Dia tidak akan mau menyebarkan kebaikan-kebaikan itu. Malah dia tutup-tutupi kebaikan-kebaikan orang tadi. Tapi ketika orang tadi melakukan sebuah kesalahan, apa yang terjadi? Orang seperti itu dipermisalkannya sebagai, maaf ya, babi. Misalkan kita lihat nih, Pak Yoyo, begitu banyak melakukan amal-amal kebaikan, orang mah cuek weh. Dan tersep weh. Maaf, misalkan yang tadinya Pak Yoyo mabok gitu kan, sekarang geus eling, tara mabok deh cuek weh. Dan nggak ada perhatian sama sekali untuk menyebarkan kebaikan. Tapi begitu Pak Yoyo melakukan sebuah kesalahan, apa yang terjadi? Berita itu viral. Nah, yang seperti ini, orang seperti ini, permisalannya seperti, maaf, babi. Wah, Masya Allah, kalau kita baca luar biasa sekali Al-Quran. Memang benar kita meyakini Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma masalahnya tara dibaca wungkul gitu. Mari kita lihat tafsirnya. Makna kalimat walau syi'na la rafa'nahu biha. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya. Karena sekali lagi ulama itu hum warasatul anbiya. Mereka itu pewaris para nabi. Dan tidak ada orang yang terbaik yang berjalan di atas muka bumi ini kecuali pewaris para nabi. Cuma Nabi mengatakan para nabi tidak mewarisi dinar dan dirham. Jeung ayeuna ngaku pewaris nabi resep kana dinar jeung teteh jadi masalah teteh. Jadi kalau mau nyari dinar dirham, jangan urusan agama. Geus dagang we. Apa kek dagang? Sekarang kan gampang kalau mau dagang. Mau dagang rest area kilometer 30 tuh kan. Siapa yang punya ide rest area? Jung aneh begitu dibuka udah mulai penuh. Nanyakan sabra ieu sasasina? 1 juta. 1 juta sasasina. Orang berani setahun 12 juta. Tapi kalau infak sedekah kumaha? Dan mereka berandai-andai karena ini rest area, banyak orang yang berhenti sehingga perputaran begini dan begitu. Padahal urusan rezeki itu sangat gampang. Kenapa? Karena kita selagi hidup pasti ada rezeki. Makanya dalam hadis sahih dikatakan, luangkan waktu untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Aku jamin rezeki kamu. Udah segitu. Walaupun Anda nyewa di rest area, sholat tara bangkrut sekedeng. Maksud daripada ayat ini la rafa'nahu minat tadanusi an qazuratid dunya bil ayati allati atainahu iyyaha. Maksudnya la rafa'nahu, kami akan angkat orang itu. Maksudnya nanti Bal'am bin Ba'urah. Dari pencemaran kekotoran dunia, minat tadannusi an qazuratid dunya, dari kotoran dunia. Bil ayati, dengan ayat-ayat kami. Dan kalau kita lihat para sahabat dulu juga seperti itu kan. Dari jahiliyah kemudian radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi derajat tertinggi dalam agama itu Allah ridho kepadanya itu. Jadi bukan S3 atau apa kek namanya. Tetapi derajat paling tinggi dalam urusan agama Allah radhiyallahu anhum
wa radu'an. Dari pencemaran kekotoran dunia dengan ayat-ayat yang telah kami berikan kepadanya. Allati atainahu iyyaha. Walakinnahu ahlada ilal ardi. Tetapi dia lebih cenderung kepada kehidupan dunia. Aduh, memang Pak, urusan dunia ini gimana sih? Mulai ceramah, naik motor butut. Ternyata banyak orang seneng. Kemudian amplopnya mulai tebal. Akhirnya motor butut berubah jadi Kawasaki. Makin banyak orang yang senang. Nah, berubah lagi motornya. Jadi Avanza misalkan. Kemudian makin banyak orang yang senang. Masya Allah. Ya. Akhirnya dia nggak peduli lagi mana yang benar, mana yang salah. Yang penting bagaimana yang mengundang. Kalau yang mengundang senang ya selesai. Dan dia berusaha untuk menyenangkan orang-orang yang mengundang Nah, ini nggak benar seperti ini. Kenapa? Karena sudah menikmati, enak banget. Ya kalau penceramah misalkan sudah menikmati hal-hal yang seperti itu, ya bagaimana umat ini mau dikemanakan akhirnya, gitu kan? Begitu umat nanya mana ini keterangannya yang jelas, Ustaz, alah yakin walah, nu penting pada kumaha manah urang kan gitu, kumaha niat urang. Ini berbahaya seperti itu. Maksudnya walakinnau ahlada ilal ardi mala ila zinatil hayatid dunya wa zakhratiha wa akbala ala ladzatiha wa naimiha wa gharrathu kama gharrat ghairuhu min ghairi ulil basairi, yakni cenderung kepada perhiasan kehidupan dunia dan kegemerlapannya. Dia lebih menyukai kelezatan, kenikmatan dan bujuk rayunya. Dia terpedaya oleh kesenangan duniawi sebagaimana terpedaya oleh orang-orang yang tidak mempunyai pandangan hati dan akal. Mari kita lihat tafsirnya yang lain. Ayat di atas menggambarkan tentang seorang alim dari kaum Yahudi yang bernama Bal'am bin Bawrah. Siapa Bu? Bal'am bin Allah budak kamari diberi ngaran si Bal'am ya. Makanya kalau ngasih nama lihat dulu atuh. Ia belajar dan mendapatkan ilmu dari Musa alaihissalam. Suatu ketika Musa mengutus Bal'am bin Bawrah untuk berdakwah kepada kaum Madian, untuk mengajak mereka menuhankan hanya Allah sang pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di keduanya. Tetapi ketika ia menyampaikan dakwahnya kepada kaum Madian, ternyata kaum Madian memberikan tawaran yang sangat menggiurkan. Bahwa dia akan diberikan harta dan akan dinikahkan dengan wanita yang sangat cantik. Kumaha teh? Ibu begitu dakwah, bapak misalkan pemuda begitu datang ke satu daerah mendakwakan, wah yang kayak gini musyrik haram. Tekenging Pak. Kemudian ternyata penghulu kampung itu, tetua kampung itu mengatakan, kadiajang, mana entong macem-macem lah. Da adat kebiasaan di dia mah ada kieu. Cing mana cicing we, mana hayang naon sebenarnya. Si pemuda tadi yang baru keluar kan, baru keluar dari belajar. Mana yang mobil? Kumaha kira-kira Bu? Kira-kira kumaha? Ai mana geus nikah can? Encan, tah. Eta aya awewe geulis, anakna Pak Momon. Misalkan gitu kan. Tingginan teu tinggi teuing eta awewe. Jangkungnya paling ke 190.
Tapi mana kadeknya tong ganggu di daerah dia. Tong sautak seutik haram jeung kira-kira kumaha Bu? Sang pemuda tadi memilih tawaran yang mana? Daripada gua dikeroyok orang sekampung, nah, kan gitu. Banyak masalah, mending ieu we ah. Mobil kenging awewe. Ya. Akhirnya apa katanya? Dengan syarat dia tidak meneruskan dakwanya kepada kaum Madian, sang penyembah selain Allah. Atas tawaran yang sangat menggiurkan tersebut, Bal'am ternyata terpengaruh. Ya menggiurkan begitu, siapa yang enggak menggiurkan? Ya, sangat menggiurkan itu. Kalau kita dakwah misalkan ternyata dakwah kita itu bertentangan dengan kebiasaan adat istiadat di satu tempat. Kemudian tetua dari satu tempat tadi datang kepada kita. Sudahlah mana mah tong lobating ngomong iya itu haram iya haram jeung haram. Ta ieu duit 100 juta kumaha kira-kira? Ente bisa Pak haram eta mah 120. Haram 150. Haram 175. Mulai agak enggak jelas lagi haramnya. Ya. Akhirnya dia tukarkan. Atas tawaran yang sangat menggiurkan tersebut, Bal'am ternyata terpengaruh. Air liurnya mulai keluar. Naon bahasa Sundana teh? Ngacai. Duit gede. Mula-mula ia hanya fikir-fikir, lalu mempertimbangkan dalam batin, ikut Allah atau ikut setan, berat kepada Musa atau harta, dan pilih dunia atau pilih akhirat. Terdorong oleh nafsu, akhirnya ia memutuskan untuk memilih setan, harta dan dunia. Sejak itu derajatnya jatuh ke titik yang sangat rendah dan nista. Kakinya yang semula kokoh berjalan di atas petunjuk Allah telah terpeleset dan jatuh ke kubangan hawa nafsu yang sangat menjijikkan. Ia kebingungan di muka bumi karena dipermainkan oleh hawa nafsu setan. Ia berguling-guling di atas pasir setelah sebelumnya sebagai orang yang sangat mulia dan terhormat. Karena apa? Sekali lagi, pewaris para nabi itu orang yang paling mulia dan terhormat. Makanya dalam hadis yang sangat sahih, berani memusuhi wali Allah, kata Allah, aku umumkan perang kepada orang itu. Jangan main-main. Jadi misalkan ada wali orang yang menyampaikan Quran hadis, kita nggak suka, kita katakan Aisyah, berarti kamu itu sebentar lagi Allah berfirman, aku umumkan perang kepada orang itu. Ini bahaya sekali. Kenapa? Karena ketika dia menyampaikan Quran Sunnah, dilawan Quran Sunnah, ya sudah. Berarti dia melawan Sang Pencipta langit dan bumi. Jelas itu hadis sahih itu. Barang siapa yang itu tadi mengejek waliku, mengganggu waliku, kata Allah, aku umumkan perang terhadap orang tersebut. Kira-kira menang kalah Bu? Bakal cilaka orang mah. Makanya kalau kita misalkan kita tahu orang ini misalkan orangnya soleh, ini benar, kita tersep ke jelemaannya. Jangan berani-berani kita, karena nanti bahaya. Itu bukan kata istilahnya, iya jelema boga ilmu, ente sanes boga ilmu naon, ente boga ilmu naon. Itu ada hadisnya. Ya. Aku umumkan perang kata Allah, masya Allah berat sekali itu. Kemudian perhatikan dalam hadis. Nabi SAW bersabda, aku mengkhawatirkan 3 orang dari kalangan umatku. Jadi ada 3 kelompok yang Nabi khawatirkan dari umatnya ini. Ya. Di situ dikatakan, kata Nabi SAW, ya. Yang pertama, rajulun qara'a kitabullah hatta iza ra'aita alaihi bahjatan wa kana alaihi rida'ul Islam
wa a'arahullahu iyyahu ikhtarata syaifahu wa daraba bihi jarahu. Pertama, orang yang rajin membaca kitabullah. Tetapi ketika ia melihat kesenangannya, ternyata dengan membacakan Quran, membacakan hadis teh lumayan. Istilahnya urusan dunia lancar. Seperti Korun juga kan kayak gitu kan. Korun itu kan dia mengatakan, wah ini harta kan hasil keringatku, hasil jerih payaku, karena memang suaranya bagus. Dan tetapi ketika melihat kesenangannya dan ia senang menggunakan selendang Islam yang dipinjamkan Allah kepadanya, wah jadi dia senang banget bacakan Quran, bacakan hadis, jadi ini, jadi itu. Wah pokoknya urusan dunianya aman. Ini kelompok yang tidak disukai. Ya. Maka Ibnu Qayyim berkomentar di dalam tafsirnya, ya, tentang apa namanya itu Bal'am bin Baurah tadi di dalam tafsir Qayyimnya, ya. Bahwa beliau rahimahullah berkata, fasabbaha subhanahu, ya, man atahu kitabahu wa 'allamahu ilma allazi mana'ahu ghairuhu fatarakal amala bihi wattaba'a hawahu wa athara sukhtallahi ala ridahu. Tepat sekali Allah menyamakan orang yang mengerti Al-Quran, diberinya ilmu, namun tidak mau mengamalkannya, tetapi malah lebih suka menuruti hawa nafsunya, yang lebih memilih murka Allah daripada ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dunyahu ala akhiratihi, dan lebih memilih dunia daripada akhiratnya. Wa makhluku alal khaliqi, dan dia lebih memilih, ya, makhluk artinya ciptaan Allah daripada sang pencipta. Bil kalbi, disamakan dengan, maaf, anjing. Allazi huwa min akhbasil hayawanati. Anjing itu kata Ibnu Qayyim adalah binatang yang paling rendah. Ya. Tuh, maaf sekali ini, sekali lagi mohon dimaafkan. Jadi ini permisalannya sangat mengena sekali. Jadi kalau orang belajar ilmu agama, kemudian ternyata yang dia cari adalah kepentingan dunia, ini tolong dibaca Al-A'raf ini, ya, untuk kembali meluruskan niatnya, bahwa dia sudah diangkat, la rafa'nahu biha, dengan ayat-ayat tadi kami angkat, kami muliakan. Masa mau dijatuhkan dengan ditukar dengan kehidupan dunia? Orang kalau mengundang dia pilih-pilih dulu. Mana kira-kira nih? Ya perumahan naon ya? SSSS na loba pisan ya. Tonglah SSS sangat sederhana sekali. Ini sangat sederhana sekali. Esna opat. Tah ieu rada beda ya. Ya palem emas ya. Nah, palem emas misalkan teuing di mana gitu kan. Contoh wungkul ya. Ya weh. Gimana cara menolak yang ini? Sudah penuh. Nah kalau dia begini yang dia jadikan, maka apa bedanya dengan ayat Allah tadi? Seharusnya dia dimuliakan, jadi dihina karena dia hanya menukar kehidupan dunia. Padahal dia nggak peduli lah siapa yang mengundang, yang penting orang dapat manfaat. Nanti kalau dia orang itu mau memberi amplop yang tebal, silakan. Yang tipis mangga, ente dibayar ge tesa kasih, karena bukan itu tujuannya. Ya. Jadi nggak ada tarifan. Kalau udah pakai tarif mah repot nanti kan. Rugi ya kalau pakai tarifan itu. Kenapa rugi? Karena memang kalau yang namanya ustadz, kiai, siapapun yang menyampaikan agama ini nggak ada yang bisa bayarnya. Bayarannya mahal. Maknya pakai maknya deui.
Nggak akan bisa Anda membayar yang namanya ustadz, guru-guru kita yang mengajarkan agama itu. Yang bisa membayarnya hanya sang penciptanya, sang pencipta langit dan bumi. Kenapa? Saya sudah pernah sampaikan. Ya. Dulu orang pernah bertanya ketika mau mengundang, berapa bayarannya? DP-nya berapa? Oh, pakai DP gitu. Saya katakan Anda nggak akan mampu bayar saya. Kemudian orang tadi mengatakan, yang ngundang teh loba duit. Bukan soal duit-duit, ente mampu bayarna. Sok sabaraha cenah. Bener, bener. Oke, orang hitung heula, orang etang heula. Saya waktu itu saya tanya Bapak, kalau dari Bandung ke Jakarta, waktu kira-kira tahun 90-an, itu berapa Bu? Kalau naik busnya Bu? Katakan saja kita hitung murah saja 30.000 misalkan. Jadi dari Bandung ke Jakarta 30.000. Jakarta Bandung berapa kilo Pak? 100 mungkin 170 ada ya? 170 lah misalkan. 170 kilo misalkan. Ya, kalau yang mau benarnya maaf harus lihat Google. 170 kilometer biayanya berapa? Berapa Bu tadi? 30.000. Hitung Pak. Enteng 30.000 macam. Yang namanya ustadz itu nyampaikannya dunia sampai akhirat. Seberapa jaraknya dunia akhirat? Kalikan 30. Kumaha yang mayarna tuh? Wah, sombraha tuh dari misalkan istilahnya galaksi Bima Sakti aja ke situ udah berapa tahun cahaya. Anda ngitung kalikan 30.000 modar mayarna kan gitu. Makanya sangat aneh kalau harus diganti dengan 30. Makanya kalau mereka kata Allah la rafa'nahu biha, dengan ayat itu kami muliakan, tapi ternyata dia mau dengan tukeran dunia. Ya, ini peringatan ya, bil khusus untuk kita yang menyampaikan ajaran agama. Mari kita luruskan kembali niat kita. Enggak usahlah difikirkan amplopnya tebal atau tipis ya. Sampaikan sajalah karena rezeki adalah urusan agama Allah Subhanahu. Dan jangan berharap, karena kalau berharap nanti Allah akan tes. Karena ada teman saya nih. Dia itu dari Bandung Selatan, dia dakwah katanya di Padalarang situ. Dia nggak punya duit tuh. Pas-pasan aja naik bus katanya sampai Padalarang. Dia berharap mudah-mudahan ada yang merek cenah. Itu kan dia berharap tuh. Aya nu merek cenah nu di ditu. Enggak, dia tidak berharap berapa gedenya, cuma berharap mudah-mudahan ada yang ngasih. Ternyata setelah selesai pengajiannya Bib, katanya dia bilang ke saya gitu. Kumaha Kang? Karena memang jauh umurnya di atas saya. Nu merek hiji acan. Terus kumaha Kang? Mapah we cenah. Dari Padalarang ke Bandung Selatan. Alus teh saya. Makanya jangan berharap kepada makhluk. Ya. Dan yang kedua memang maaf saja mustaminya juga kurang sehat. Banyak ustadznya dibiarkan jalan. Nah itu. Ya, jadi sekali lagi mau tidak mau harus diluruskan niat. Dan kalau kita meluruskan niat dengan ilmu, maka kita akan tahu persis apa yang akan kita kerjakan. Bu, besok kita insya Allah sampai ke bulan Ramadan. Kalau nanti pemerintah mengumumkan, ya, sampai ke bulan Ramadan. Apa persiapan ibu dalam bulan Ramadan? Apa yang sudah Bapak siapkan untuk menyambut bulan Ramadan? Alhamdulillah kata seorang itu. Saya sudah siapkan semua. Apa? Ayam kamari beli 15 kilo. Terus naon deui? Sayur mayur. Terus naon deui? Korma mah minimal korma sukari yang murah-murah we, padahal mahal katanya. Korma ajwa mah mahal teuing cenah. Geus pokoknya sasieun mah. Ibu ini mau saum atau mau apa sebenarnya? Bingung jadi persiapannya seperti itu.
Nanti anehnya lagi orang keluar dari bulan Ramadan rada langsing awakna. Iya kakala abdi nambihan 7 kilo. Masya Allah bulan Ramadan nambihan 7 kilo karena model kieu. Kenapa? Karena tidak dipersiapkan dengan ilmu. Maka karena kita tidak mau belajar, akhirnya apa? Lihat masjid-masjid sekarang. Orang taraweh itu sudah makin berkurang. Padahal, Masya Allah, di dalam hadis yang masyhur itu ada kalimat imanan wahtisaban. Judulnya cuma 2, man soma Ramadana, kemudian man koma Ramadana. Barang siapa yang saum, barang siapa yang sholat. Nah sekarang kita ke masjid nahan jadi rada berat. Gitu. Harusnya ketika datang bulan Ramadan, masjid kita ini rame untuk dipakai tarawih. Abdi mah tarawih, naon? Tarawih. Maksudnya naon tarawih teh? Tarawih, tarasaware, macam-macam. Mari kita lihat. Ini bedanya dengan ilmu. Perhatikan ini. Dalam hadis, man soma Ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa yang dia saum pada bulan Ramadan, dalam kondisi, dalam keadaan apa dia saum? Imanan wahtisaban. Ya. Ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi. Ya. Maka dosanya yang lalu akan diampuni. Masya Allah. Dosa yang lalu diampuni. Ibu umur berapa sekarang? 50 misalkan. Berarti 50 kurang 15 lah. 35 tahun yang lalu dosa-dosa itu nggak mau bu. Kan baik seueur kene Ramadan macam. Belum tentu umur sampai. Ya. Kemudian dalam wafi riwayatin, dalam riwayat yang lain man koma Ramadan. Jadi ada 2, soma koma. Saum kemudian mendirikan salat malam alias taraweh. Sekarang kita saum unggul taraweh. Tapi aya nu taraweh tapi saum. Aya oge nu saum tapi salat. Abi alhamdulillah sasasi mah beres Ustaz, selesai. Aya maneh salat? Ada eta. Ya percuma tuh. Saum tapi tidak salat. Kemudian ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Ya. Allah akan ampuni dosa-dosa yang sudah lewat. Aduh kesempatan bu. Nggak tahu kita, mungkin ketemu lagi Ramadan atau tidak. Mumpung momen ini dipakai lah ya. Memang berat datang ke masjid itu. Susah datang ke masjid itu. Tapi datang ke pasar kaget meni hampang pisan itu. Jadi kaki ini sepertinya kayak ada tenaga yang kencang gitu. Tapi kalau datang ke masjid naha eta teh. Ngadadak senut-senut tuur, cangkeng kumaha Bu? Carangkeul, sira radang tenggorokan gitu. Air radang tenggorokan kumaha moal tiasa ngaos Quran rada-radang. Akhirnya ke pasar kaget, ngomongnya lancar. Maka perhatikan kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar ketika mensyarah hadis ini di dalam Fathul Barinya. Kata beliau rahimahullah tentang hadis ini. Al-muradu bil imani al-i'tiqadu bi fardiyati saumihi. Maksud lafaz imanan adalah meyakini kewajiban saum bulan Ramadan. Wa ikhtisabi maknanya tolabus sawabi minallahi ta'ala. Ikhtisab mencari pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Al-Khattabi berkata ikhtisaban azimatan wa huwa ayyasumahu alal makna raqbati fi sawabihi thayyibatan nafsihi bizalika ghaira mustaskilin li siyamihi
wala mustatilin li ayyamihi. Kata Imam Al-Khattabi, maksudnya azima yaitu berpuasa dengan konotasi mengharapkan pahalanya dengan jiwa yang bersih terhadapnya, tidak merasa berat menjalankan saum. Itu kira-kira rasa berat enggak, Bu? Aduh kumaha da abdi teh gaduh penyawat ya teh. Naon penyawat apa? Mah ya. Memang penyakit orang sekarang tuh urusannya sama perut, mah biasanya. Mah gitu. Dan makannya enggak kontrol kan. Udah umuran masih keneh we, lada jeung lada deui we, beda tuh masih umuran mah. Malah yang naik levelna cenah. Jongkeng sakedeung deui mah. Ya. Mengharapkan pahalanya dengan jiwa yang bersih terhadapnya, tidak merasa berat menjalankan saum dan mengulur hari-harinya. Sedangkan Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadirnya mengatakan, man shoma ramadana imanan, artinya tasdiqan bisawabillahi au annahu haqqun wa ihtisaban li amrillahi bihi taliban al-ajra au iradata wajhillahi la nahwi riya'a faqat. Kata Imam Al-Munawi, maksudnya siapa saja yang saum bulan Ramadan dengan iman, yaitu membenarkan pahala Allah, bahwa pahala itu benar, dan dengan ikhtisab semata karena menunaikan perintah Allah dengan mengharap pahala atau berharap kepada Allah, bukan untuk tujuan riya, ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad yaf'alu mukallafu syai'a mu'taqidan annahu shadiqun lakinnahu la yaf'aluhu mukhlishan bal linahu khaufin aw riya'a. Kemudian kata Imam Al-Munawi, bukan untuk tujuan riya, ditujukan kepada selain Allah, sebab kadangkala seorang mukallaf yang sudah dibebani hukum itu melakukan sesuatu, dia yakin bahwa itu benar, tetapi dia tidak melakukannya dengan ikhlas, namun karena takut atau riya. Kemudian Imam Nawawi juga mengatakan, makna imanan tasdiqan bi annahu haqqun mu'tasidun fadilatuhu, wa makna ikhtisaban annahu yuridullaha ta'ala la ya'sudu ru'yatan nasi wala ghaira zalika mimma yukhalifu al-ikhlasa. Makna iman adalah membenarkan bahwa itu memang benar dengan nilai keutamaan, sedangkan makna ikhtisaban adalah dengan menginginkan Allah Subhanahu wa taala, bukan berharap dilihat oleh manusia, dan bukan yang lain, sesuatu yang menyalahi keikhlasan. Nah, jadi sudah jelas, man shoma ramadana, kemudian man qoma ramadana. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk saum, kemudian juga untuk berjuang minimal satu bulan inilah. Ya. Jangan nunggu-nunggu, abdi mangantosan Lailatul Qadar we lah. Biasanya malam-malam ganjil. Jadi malam ganjil kumaha? Ya di malam-malam ganjil tayangannya malam 23, 25, 27, 28. Akang nu mana? Abdi mah 28 weh. Teu kudu dipikirkeun etana. Pokoknya berusaha memanfaatkan tadi, karena jaminannya tadi ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Jadi saum, kemudian juga mendirikan salat malam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk mendatangi masjid 1 bulan lah, bercoba kita kalau dalam bahasa itunya berjibaku, ya, menundukkan hawa nafsu kita, ya, untuk sama-sama berjamaah salat tarawih, karena berjamaah lebih baik daripada salat sendiri. Karena Nabi SAW pernah mencontohkan juga berjamaah dalam salat tarawih. Ya. Kemudian ibu-ibu, ya, manfaatkanlah bulan Ramadan. Ya. Susah Bu kalau tadarusan mau hatam dalam 1 bulan, tetapi membaca Qur'annya sendiri itu sangat sulit. Benar tak? Makanya harus ada grupnya. Ya, biasanya kalau dulu ibu-ibu itu ba'da subuh,
ya, kemudian membaca selesai baru pulang. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk bisa memulainya nanti, ya. Jadi sholat taraweh, kemudian ibu-ibunya juga misalkan nanti setelah subuh kemudian bisa membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kita kemudahan. Nanti bisa dipimpin lah oleh seorang ibu yang yang bacaannya bagus, kemudian yang terbiasa lah, ya, untuk memperbaiki kalau ada kesalahan dari ibu-ibu yang lain. Dan juga dilatih kesabaran. Dan juga dilatih untuk tidak berkata, era abdi macan tiasa ngaos Al-Qur'an. Dan ibu-ibu nanti ketika tadarusan misalkan ada ibu-ibu yang bacaannya masih masih nabrak kiri nabrak kanan, jangan diledek, jangan kikian, kersaum orang teh. Justru itu sabar kan gitu. Mudah-mudahan pahalanya berlipat-lipat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa disampaikan. Sebelum ditutup ada pertanyaan, silakan. Silakan, Bu. Waalaikumsalam. Jadi dalam hadis dikatakan untuk sholat wajib itu yang paling baik wanita itu cuma dalam hadis lain dikatakan kalau mereka mau datang ke masjid tidak usah dilarang, segitu, ya. Jadi nggak usah dilarang orang kalau perempuan mau ke masjid. Ya kan sudah pernah kita bahas juga. Ya, kalau masih hanya sekitar muter-muter di kampung, ya nggak ada masalah. Nanti ibu kalau mau belanja ke warung, nengan mahram lah mana? Nah yang beli cabai ya itu bosnya. Yang ke warung nggak itu teh, misalkan di desa mana si AA, si bapak, iraha jalan. Kan itu sudah dibahas oleh para ulama. Kalau hanya muter-muter di kampung itu dan keamanannya terjaga, nggak ada masalah. Atau nanti juga repot si Neng mah. Si Neng mau kuliah, Pak, baturan atuh. Mahram ya. Dan dia orang nggak baturan. Seperti itu. Itu Bu ya. Ya, yang kedua, tadi apa tadi? Ya wewangian itu laki-laki memang sunnah pakai wewangian. Ya, jadi dalam hadisnya itu sudah sangat jelas. Contoh Nabi kan aku ini diberikan kesukaan kepada wewangian. Nah, salah satunya itu wewangian. Kalau perempuan kenapa tidak pakai wewangian? Karena nanti laki-laki kalau misalkan perempuan keluar pakai wewangian itu jadi itu jadi masalah. Seperti itu. Saya wallahu alam ya ada wewangian yang mengganggu berarti ini orang taklah pakai. Kalau dia merasa terganggu, wallahu alam itu ya. Kalau menurut saya sih belum ada orang yang terganggu dengan, kecuali mungkin dia biasa pakai wewangian level tinggi gitu ya. Karena mungkin misalkan kita pakai wewangian yang 2.000 yang di tukang cukur itu kan segede-gede gitu. Oh gitu. Nah, mungkin pasti terganggu dia kan, dia biasa yang jutaan gitu kan, orang biasa di tukang cukur teh kan ayah itu kan 10.000 ya pasti meureun kaganggu. Tapi kalau misalkan dia terganggu, alasan dia terganggu itu ya istilahnya tidak bisa ditolerir. Terganggunya urusannya apa gitu kan ya. Karena kalau orang datang ke masjid dia sudah memenuhi persyaratan. Karena kalau semua orang terganggu baru jadi masalah. Tapi kalau hanya misalkan seorang yang terganggu, ini jadi aneh gitu kan. Artinya pada saat itu ya dia bersabar aja lah. Jadi kalau misalkan maklum lah mungkin minyak wanginya kelasnya kelas beda.
Ya itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada pertanyaan lagi saya? Kalau nggak ada lagi, mari kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama kita minta masuk ke bulan Ramadan berapa jam ke depan diberikan kesehatan dan kita tanamkan pada diri kita kegembiraan. Ya. Karena bulan Ramadan itu bulan yang penuh barokah. Ya. Memang hawa nafsu kita mengatakan, aduh kumahanya bakal emah saya nanti kambuh lagi gimana. Saya ini kalau kurang minum ginjal saya begini, gini dan gitu. Selagi konsultasi dengan dokter nggak ada masalah, tidak ada masalah. Kecuali ketika ibu konsultasi ke dokter, kata dokter, Bu, ibu nggak boleh dulu ikut saum karena bakal begini, bakal begitu. Ibu nggak boleh mengatakan maut syahid kayak orang mah syahidal, terkenging. Ya. Jadi karena mereka lebih tahu. Karena prinsip dalam Islam la dororo wala diroro, tidak boleh memudaratkan diri sendiri, memudaratkan orang lain. Ya, itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.